Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10B ingin berpresentasi sejarah tentang ruang dan waktu. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Rifana. Saya Esti Kabalasari. Saya Rafika Sertiana. Saya Dewa Sia. Saya Gita Putri. Baik, di sini kami akan menjelaskan ruang dan waktu. Yang pertama adalah latar belakang. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon kayu. Pohon dalam pengertian ini merupakan suatu simbol, yaitu simbol kehidupan. Kalau kita kaitkan pengertian syajaratun dengan kehidupan manusia, dapatlah mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak tumbuh seiring perjalanan waktu dan tempat, atau di ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Kesinambungan itu terjadi karena manusia dalam kehidupannya diikat oleh waktu dan ruang. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga-tiganya menunjukkan adanya kesinambungan. Masa lalu akan menentukan masa sekarang, dan masa sekarang akan menentukan masa depan. Waktu dalam pengertian ini dapat diartikan jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Ruang adalah tempat di mana manusia itu tinggal, misalkan di desa, kota, kampung, dusun, dan lain-lain. Dengan uraian contoh tersebut, dapatlah dinyatakan bahwa ciri penting dari sejarah adalah adanya konsep waktu dan ruang. Jadi, sejarah pada dasarnya bukan hanya bicara masa lalu. Sejarah pada dasarnya berbicara kehidupan manusia dalam konteks waktu dan ruang. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Tugas sejarah membuka masa lampau umat manusia mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat yang terjadi di masa lampau. Yang peristiwa pada masyarakat manusia dan masa lampau adalah waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Peristiwa yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau bukanlah suatu peristiwa sejarah. Demikian pula dengan adanya peristiwa yang terjadi di masa sekarang sebelum menjadi sejarah. Dengan demikian konsep waktu menjadi sangat penting. Selanjutnya, materi yang pertama akan dibawakan oleh Rifqatul Mawardiana. Bab 2. Pembahasan 2.1. Pentingnya waktu dalam sejarah. Menurut Ismail 1988, manusia adalah pelaku sejarah. Jadi hanya manusia yang mempunyai sejarah atau zon historikon. Tugas utama ilmu sejarah adalah membuka tabir masa lampau umat manusia. Sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa atau kajian di dalam masyarakat manusia yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa atau kajian pada masyarakat manusia pada masa lampau adalah suatu yang penting dalam sejarah. Kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau bukanlah suatu peristiwa sejarah. Keterkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah meliputi 4 hal berikut. 1. Perkembangan. Perkembangan masyarakat terjadi bila berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Biasanya manusia akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contoh paling jelas adalah perkembangan demokrasi Amerika Serikat yang mengikuti perkembangan kota. Perkembangan masyarakat manusia dari masa lampau sampai sekarang. Baik, pembahasan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mana. Kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Dikatakan bahwa pada mulanya kolonialisme adalah kelanjutan dari patronalisme. Demikianlah kebijakan kolonialisme hanya mengadopsi kebiasaan lama. 3. Pengulangan. Pengulangan terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa yang selanjutnya. Misalnya, jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Peristiwa ini terjadi kembali di masa Presiden Soeharto lengser akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa. 4. Perubahan.
perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Akan tetapi, asumsinya adalah hanya perkembangan besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya, perubahan ini terjadi akibat pengaruh dari luar. Contohnya, gerakan Padri di Sumatera Barat yang menentang kaum adat sering dianggap sebagai hasil pengaruh gerakan Wahabi di Arab yang ditularkan lewat para haji sepulang dari Mekah dan tidak puas dengan kekuasaan kaum adat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafika Supiana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manusia hidup dalam ruang dan waktu. Yang pertama, manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu. Apabila kita kaitkan pengertian syajaratun dengan kehidupan manusia, dapatlah mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak tumbuh seiring perjalanan waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, manusia dalam kehidupannya mengalami fase-fase tertentu, yaitu fase di mana kandungan, lahir, bayi, dan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Fase-fase kehidupan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan dalam kehidupan manusia. Kesinambungan itu terjadi karena manusia dalam kehidupannya diikat oleh waktu dan ruang. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga-tiganya menunjukkan adanya kesinambungan. Masa lalu akan menentukan masa sekarang, dan masa sekarang akan menentukan masa depan. Waktu dalam pengertian ini dapat diartikan jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan bentuk waktu yang lainnya. Ruang adalah tempat di mana manusia itu tinggal, misalkan di desa, kota, kampung, dusun, dan lain-lain. Dengan uraian contoh tersebut dapatlah dinyatakan bahwa ciri penting dari sejarah adalah adanya konsep waktu dan ruang. Jadi, sejarah pada dasarnya bukan hanya bisa masa lalu. Sejarah pada dasarnya berbicara kehidupan manusia dalam konteks waktu dan ruang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Haslia. Saya akan menjelaskan tentang manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal yang lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Konsep waktu dalam ilmu sejarah meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan bermasyarakat terjadi gerak sejarah secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitif sampai modern. Kesinambungan terjadi apabila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Sementara itu disebut pengulangan apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa berikutnya. Sedangkan dikatakan perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luar. 3. Kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Sartono Kertodirjo, seorang sejarawan, mengatakan bahwa mereka yang lupa akan masa lampaunya itu telah kehilangan identitas dan oleh karena itu dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Peristiwa sejarah berisi perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Johan Dewey, pemikir pendidikan asal AS, menganjurkan sejarah harus bersifat instrumental dalam membacakan masalah masa kini atau sebagai pertimbangan program aksi masa kini. Sejarah bertugas menelusuri perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu memberikan pengaruh pada kehidupan masa kini. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita Syafiqah.
Kesimpulan dari makalah ini adalah ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Waktu atau dimensi temporal memiliki dua makna, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Apabila kita kaitkan pengertian syajaratun dengan kehidupan manusia, dapatlah mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak, tumbuh seiring perjalanan waktu dan lembar lembah di mana kita berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Saran dari makalah ini adalah, dalam penyusunan makalah ini, kami menyadari bahwa yang kami tulis masih banyak kesalahan, baik dari isi materi dan cara penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun kesempurnaan makalah ini, sehingga makalah ini dapat menjadi wawasan pengetahuan bagi pembacanya. Baik, cukup sekian presentasi dari kami.